akhirnya muncul lagi di Workerspedia nih. Setelah sekian purnama juga nggak muncul, akhirnya muncul ke permukaan. Nyi Roro Kidul kali ya. Anyway Workers, kemarin Grace sedang mengalami cuti hamil dan sekarang hadir lagi dengan badan yang slim. Slim nggak? Lumayan lah ya. Wow. Nah Workers, Grace seneng banget bisa bawain konten lagi di Workerspedia. Mana suaranya? Rame ya? Nggak, 2 orang dong Workers. Tetap kita stay safe juga ya. Nah Workers, kalau kamu sudah pantengin video dari Workerspedia yang sebelumnya atau misalnya belum, langsung aja klik lagi link di sebelah sini, yaitu resign setelah menerima THR. Nah ngomongin resign setelah menerima THR, pasti Workers kalau misalnya mau resign, pengajuan resign pasti menghadap ke HRD di tempat pekerjaan sebelumnya dan juga menghadap HRD di tempat kerja yang nanti akan Workers lamar. Nah Gilda mau kasih tahu nih terkait HRD, ada beberapa tipe terkait HRD, ada tipenya apa aja, nanti Gilda bakal jelasin. Dan Workers, sebelum Gilda ngejelasin, jangan lupa dulu nih ya, like, komen, dan juga subscribe channel dari Workerspedia biar terus berkembang memberikan konten-konten terbaiknya. Karena Workerspedia channelnya para pencari kerja, bukan, channelnya pencari kerja. Waduh, karena udah lama nggak bikin konten, jadi salah-salah nggak apa-apa ya Workers. Mau tau nggak? Mau tahu? Masa enggak sih? Langsung aja check it out. Workers, tipe yang pertama, HRD, yaitu si jutek. Biasanya kalau misalnya si jutek ini bisa terbilang tipe HRD yang paling sering ditemui dan Gilda juga pernah ngalamin. Kalau sepengalaman Gilda ya, kalau HRD yang jutek ini biasanya melempar pertanyaan itu bisa ketus ngomongnya, tapi bisa karena dia emang orangnya kayak gitu atau memang saat pekerjaan dia yang menuntut dia harus jutek gitu. Jadi kayak pembawaannya tegas, terus kayak ala-ala cool gitu. Nah biasanya Workers kalau pengen tahu gimana cara menghadapi si jutek ini alias HRD yang jutek, Workers bisa banyakin lempar senyuman, tapi jangan berlebihan juga. Dan tunjukin kemampuan Workers, percaya diri aja kalau misalnya Workers memang bekerja dengan sesuai kemampuan Workers. Misi Kak. Lain kali kalau belum disuruh duduk jangan duduk dulu ya. Udah nggak apa-apa udah. Boleh ditaruh resumennya. Tadi kesini jam berapa ya? Jam 7 Pak. Iya kan saya bilang jam 7, kenapa kamu baru datang? Tapi kan dekat. Ya udah, langsung aja dijelasin coba. Ini saya lihat kamu sebelumnya bekerja di perusahaan Mas sebagai apa? Sebagai admin. Boleh diceritakan apa aja pekerjaan kamu? Mengolah data, membantu tim. Tapi yakin bisa bekerja dengan perusahaan kita, karena saya lihat nih perusahaannya agak berbanding terbalik ya. Saya yakin sih Pak dengan kemampuan saya, karena ya saya dapat panggilan juga, jadi ya saya berasa kemampuan saya pas di perusahaan. Oke, ya udah. Ini nanti kita lihat dulu nih resume kamu 2 minggu lagi, kalau memang cocok kita panggil ya. Ini kamu bawa. Saya udah pasti keterima kan? Ini nggak apa-apa, nanti kita panggil ya. Pintu keluar sebelah sana. Ya Pak. Tar dulu. Kenapa Pak? Nggak jadi. Iya, terima kasih ya. Tipe HRD yang kedua yaitu si cerewet. Aduh, ini mungkin bisa dibilang segelintir dari Workers sering menghadapi HRD yang cerewet. Nah kalau misalnya HRD yang cerewet ini bisa dibilang HRD yang bacot. Tapi bukan HRD bacot ya, beda lagi punya Mas Eza ya. Sorry ya Mas Eza. Anyway, kalau si cerewet ini biasanya lebih detail, banyak nanya. Bahkan banyak pertanyaan yang bikin kamu terjebak atau skakmat. Aduh, gue bingung nih, jawab apa lagi gitu kan. Nah itu sepengalaman Gilda. Tapi tenang Workers, intinya adalah percaya diri dan tunjukin skill kamu. Jadi kalau kamu sudah menguasai skill kamu dan sudah siap menghadap HRD di tempat kamu melamar, tenang aja. Mau pertanyaannya tentang makanan, pekerjaan, pendidikan, atau bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak nyambung tentang keseharian kamu, atau misalnya tentang kehidupan nongkrong kamu, sebenarnya nggak nyambung, tapi itu bisa menjadi bagian penilaian si cerewet ini. Jadi ingat, jangan kalah cerewetnya. Misi Pak. Nah, iya silakan. Mbak Gilda ya? Iya Pak. Oke, kita lihat dulu ya. Sebelumnya bekerja di mana Mbak? Di perusahaan emas Pak. Emas ya? Ada juga perusahaan batu juga. Oh, aneka batu.
HRD yang ketiga yaitu tipe jejaring pekerjaan atau si Miss or Mr. Networking. Sebenarnya tipe yang ini bisa dibilang tipe yang bagus juga sih workers, di mana mereka mencoba untuk membangun key performance indicators perusahaan dan menjalankannya dengan baik. Nah, biasanya tipe ini mencari pelamar lewat jejaring pekerjaan atau dari networking yang ada. Contohnya misalnya dia mencari dari mantan karyawan, bisa dari karyawan yang pasif, atau dari pelamar yang gagal. Silakan Mbak, saya lihat dulu ya. Lihat boleh? Dilihat? Boleh. Wah ini Mbak bekerja di perusahaan. Mas. Wah iya, ini saya dulu pernah kerja di sini Mbak. Iya Pak. Enak perusahaannya ya, bagus ya? Bagus sih bagus Pak. Ya, gedungnya bagus ya? Iya. Lantai 50? Iya betul. Nggak tahu Terus sih. sebetulnya sebelumnya ini Mbak juga pernah bekerja di perusahaan Batu bara raya. Ini ada, kalau nggak salah ada teman adik saya di sini. Oh, ada lagi Pak. Namanya Santi, kenal Mbak? Nama panjangnya Mira Santika. Kenal? Bau mulut saya ya? Maaf ya Mbak ya. Ini selanjutnya ada perusahaan yang terakhir, properti ya. Tipe selanjutnya adalah si millennials dan tech savvy. Wih, keren banget ya istilahnya. Nah, tipe yang satu ini dia tahu banget kebiasaan para millennial nih workers. Dan gak hanya itu aja, dia sering berpenampilan menarik di depan para pelamar millennials. Dan juga dia sering banget memanfaatkan teknologi untuk mencari para pelamar. Jadi kandidat-kandidatnya itu dia cari lewat teknologi-teknologi seperti tools khusus atau gadget dan juga aplikasi. Jadi dia bisa mendapatkan kandidat terbaik melewati teknologi. Oh iya, benar. Seru banget Pak kayaknya Pak. Ini lagi seru banget nih. Mobile Legends ya Pak? Iya betul. Wah, boleh Pak Mbak kita main juga? ID. Mau ikutan nggak Pak? ID apa Pak? Baru Pak, kanan. Boy, baknya ambil banyak Pak, ambil. Ya, ambek. Tipe selanjutnya adalah si stalker. Wih, serem ya kalau misalnya didengar HRD tapi stalker. Memang sih tipe HRD ini sering banget mencari informasi data-data kita lewat sosial media nih workers. Nah, dia mencari nih kira-kira dari sosial media kita tuh orangnya seperti apa. Updatean kayak gimana yang sering kita share di sosial media. Jadi hati-hati nih buat workers yang sering nge-share curhatan cintanya di sosial media. Bisa jadi itu jadi penilaian ketika HRD nanti kamu pengen melamar, menanyakan Instagram kamu apa. Nah workers, biasanya ini related juga sama tipe sebelumnya yaitu millennials, karena tipe HRD ini kekinian banget. Dan biasanya kalau kamu sudah diwawancarai lewat sosial medianya, dia juga bisa tahu nih suasana hati kamu, terus biasanya tempat nongkrong kamu di mana. Wow, serem ya. Ini HRD apa dukun nih workers? Isi Kak. Namanya siapa Mbak? Gil. Saya udah tahu Mbak Gilda. Terakhir resign karena apa nih ya Mbak ya? Ada masalah ya sama rekan kerjanya kan? Betul nggak Mbak? Mbak? Iya Pak. Ya. Bapak tapi Cukup. Bapak udah tahu semuanya Pak. Udah. Bapak ada coba. Saya tahu Mbak di sini kemana Mbak? Mbak! Nah, Tipe yang terakhir nih workers, yaitu si modus. Bahaya sih ya kedengarannya, tapi tenang workers, ini tergantung kita ya gimana menghadapinya. Nah ngomongin si modus ini workers, biasanya lebih sering dialami oleh para kaum perempuan. Dan biasanya juga si HRD yang modus ini bisa muncul sex appeal-nya ketika melihat lawan jenis yang menurut dia kayaknya ini boleh juga deh gitu workers. Tapi gimana pinter-pinter kita ya, karena mungkin workers harus menetapkan komitmen workers kalau niat kerja. Jadi walaupun dimodusin ya udah masa bodoh gitu ya, tapi positif ya workers. Kalau misalnya workers berhadapan dengan HRD yang tukang modus, gampangnya adalah workers bisa lancar tuh kan masuk di perusahaan tersebut. Jadi dimulusin caranya. I'm sexy and I know it. Mbak Gilda ya namanya ya?
Nah, workers itu dia tipe-tipe HRD yang wajib kamu tahu. Kenapa sih harus wajib? Jadi kalau workers tahu tipe-tipenya, workers sudah tahu nih cara mengatasinya. Oh iya, aku inget nih konten dari Workerspedia yang Geda sampaikan. Nah gitu ya workers. Nah kalau misalnya workers overall mau disimpulin gimana cara mengatasinya, yaitu membangun kepercayaan diri workers. Dan jangan lupa tunjukin kemampuan terbaik workers kalau workers tuh bisa dan mampu dan pantas untuk berada di perusahaan tersebut ya. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kayak klasik banget ya bahasa itu ya, tapi gak apa-apa workers. Pokoknya subscribe dan share ke teman-teman kamu agar bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan dapat pahala juga kan ya. Akhirnya Geda pamit. Jangan lupa pantengin konten selanjutnya dari Workerspedia karena Workerspedia channelnya pencari kerja.